Sobat Dunia Misteri TV tahun 1997 sampai 1998 bisa dikatakan merupakan tahun-tahun kelam perpolitikan Indonesia. Dalam video kali ini kita akan membahas tragedi kerusuhan saat kampanye Golkar di Banjarmasin tahun 1997. Sebelumnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu ya. Siang itu, Jumat 23 Mei 1997, Partai Golkar mendapat jatah kampanye di lapangan Kamboja Banjarmasin. Acara kampanye awalnya direncanakan dengan sangat meriah. Panggung hiburan dan artis ibu kota didatangkan ke sana. Awalnya, acara ini berjalan lancar sampai setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, acara kampanye yang sangat meriah itu justru berubah menjadi bencana bentrokan. Kerusuhan terjadi di pusat kota Banjarmasin. Akar dari masalah ini bermacam-macam. Salah satunya adalah kurangnya toleransi antar umat beragama. Toko-toko dibakar dan apapun yang dilewati massa dipastikan hancur. Anehnya, di tengah kerusuhan ini, segelintir oknum juga memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam. Alhasil, sentimen anti-Cina kembali muncul. Peristiwa ini menjadi salah satu titik terendah politik Indonesia. Masyarakat Banjarmasin dikorbankan untuk kepentingan mereka. Kelompok yang terlibat dalam kerusuhan ini sudah tidak jelas lagi apakah ini murni konflik politik atau bahkan agama. Masjid Nur di Pasar Sudi Mampir merupakan salah satu titik yang menjadi saksi bisu kerusuhan 23 Mei 1997 ini. Tragedi Banjarmasin ini menjadi catatan tragedi Jumat Kelabu Banjarmasin. Tahun itu 1997 akan diadakan acara pemilu. Partai peserta sibuk menyiapkan kampanye mereka. Saat itu, di lapangan Kamboja akan diadakan kampanye pemilu untuk 3 partai. Dan pada hari Jumat, yang mendapat jatah kampanye adalah Partai Golkar. Rencananya acara kampanye akan dilangsungkan setelah sholat Jumat. Akan ada panggung hiburan yang diisi oleh artis ibu kota. Para simpatisan Golkar saat itu juga berkeliling kota Banjarmasin. Para simpatisan sebagian besar menggunakan knalpot berisik. Bahkan ada beberapa yang mencopot knalpotnya, yang pasti akan sangat memekakkan telinga. Sebenarnya, iring-iringan seperti ini sudah biasa. Masyarakat akan memaklumi jika iring-iringan motor pasti berisik. Namun yang menjadi salah dalam peristiwa ini adalah tempat dan waktu yang digunakan. Karena saat itu umat Islam sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Nur. Perlu diketahui juga, Masjid Nur sebenarnya adalah basis dari Partai P3. Para simpatisan Golkar anehnya saat itu malah melewati Jalan Pangeran Samudra. Para aparat yang berjaga sebenarnya sudah melarang mereka semua. Karena para jemaah Jumat saat itu sampai meluber ke jalan. Namun mereka berdalih bahwa sholat Jumat hampir selesai. Dan aparat yang berjaga sampai akhirnya tidak bisa mencegah mereka semua. Celakanya, mereka bukannya lewat secara sopan. Mereka justru menarik-narik gas motor mereka, yang akhirnya menyulut kemarahan para jemaah di sana. Yang mana emosi para jemaah yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Dan para jemaah ini mulai bergerak. Setelah selesai sholat Jumat, massa langsung bergerak menuju kantor DPD Golkar. Kabar tentang pergerakan ini sangat cepat, sehingga para warga yang geram langsung ikut bergabung. Setelah kantor DPD Golkar hancur, massa langsung menuju lapangan Kamboja. Dalam perjalanan ini,
pastinya semua atribut dan bendera Golkar dicabut dan dibakar massa. Sesampainya di lapangan Kamboja, massa yang menggeruduk kantor DPD Golkar Banjarmasin langsung bergabung dengan massa penyerbu yang memang dari semula sudah berada di pinggir lapangan Kamboja. Panggung kampanye diserbu dan dirobohkan oleh para penyerbu. Mereka juga bertarung dengan 20.000 anggota Golkar yang saat itu sedang berkumpul di sana. Pada sore hari, massa yang datang bertambah banyak. Hampir semua membawa senjata tajam di tangan mereka. Lebih parahnya lagi, saat menuju pusat kota, mereka menghancurkan apa saja yang mereka lewati. Toko-toko, gedung pemerintahan, kendaraan, dan beberapa rumah warga dirusak dan dibakar. Tidak jelas lagi siapa pelaku dan korban dalam kerusuhan ini. Lebih parahnya, kerusuhan ini seolah-olah menjadi momen untuk menumpahkan semua sentimen, dari sentimen politik, agama, hingga gesekan antar etnis. Bentrokan masih terus berlanjut hingga malam hari, sehingga pasukan TNI diturunkan untuk mengamankan situasi. TNI menyisir komplek dan perkampungan yang dinilai sebagai tempat persembunyian pelaku. Jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan akibat kerusuhan ini menjadi salah satu yang paling parah di masa-masa berakhirnya rezim Orde Baru. Menurut data dari hasil investigasi tim pencari fakta YLBHI, tercatat ada sejumlah 123 korban tewas, 118 orang luka-luka, dan 179 lainnya hilang. Belum lagi dalam kerugian material yang tentunya sangat besar. Pusat pertokoan, kantor pemerintahan, tempat peribadatan, sekolah, hingga rumah warga ikut menjadi korban dengan cara dirusak, dibakar, dan dihancurkan. Ratusan mayat dari kerusuhan ini akhirnya dikuburkan secara massal di komplek pemakaman Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru. Lokasinya terletak 22 km di sebelah tenggara Banjarmasin. Di sana juga kita akan menemukan papan nama dengan tulisan Makam Massal Jumat Kelabu 23 Mei 1997. Sobat Dunia Misteri TV, sungguh mencekam bukan? Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.